Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah kepergian orang-orang yang berasal dari sekte luar sekte Xiao, istana utama dipenuhi dengan keheningan yang mematikan, beberapa orang saling memandang dengan cemas, beberapa orang mulai mengertakkan gigi, dan beberapa bersukacita atas kemalangan orang lain sementara beberapa menjadi gelisah. Tapi ada satu hal yang pasti, sekte luar sekte Xiao tidak akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Dengan kekuatan sekte luar sekte Xiao, mereka tidak akan pernah menerima intimidasi dan penghinaan sekecil apapun, apalagi publik yang melumpuhkan master sekte muda mereka, yang merupakan super jenius nomor satu yang hanya muncul sekali dalam satu abad. Saat ini, seluruh suasana acara telah berubah total. Melumpuhkan Xiao Luocheng telah membuat semua orang hadir, tidak dapat memiliki ketenangan pikiran. Namun Qin Wuyu di sisi lain, tampak tenang dan tenang. Dia berbalik menghadap kepala 6 sekte besar dan terkekeh, Qin ini sangat bersalah karena membiarkan tamu kami yang terhormat terkejut. Awalnya ini seharusnya merupakan pertukaran petunjuk yang bersahabat antara dua talenta muda dan cakap. Siapa sangka murid istana saya secara tidak sengaja akan kehilangan kendali, yang mengakibatkan hasil seperti itu. Qin ini sejujurnya tidak siap. Tapi hal baiknya adalah, sebelum murid istanaku Yun Ce dan Xiao Luocheng bertukar tangan, mereka berjanji untuk tidak menyelidiki masalah ini jika salah satu dari mereka terluka parah. Tetapi jika sekte Xiao mengingkari janjinya, saya ingin semua teman di sini yang menyaksikannya mengatakan beberapa kata keadilan. Setelah dia selesai berbicara, Qin Wiyou menatap lembut ke setiap orang yang hadir. Setelah memperhatikan warna kulit mereka, tatapannya akhirnya berhenti pada kepala tetua sekte Kludisun, Yan Zizai. Dia berseri-seri ketika berkata, Qin ini ingat bahwa orang pertama yang menonjol dan menawarkan diri untuk menjadi saksi bagi dua juniornya, adalah Penatua Yan. Sebagai kepala tetua sekte Kludisun, reputasi dan kata-kata tetua Yan tentu saja sangat berpengaruh. Jika Penatua Yan dapat mengatakan kata-kata keadilan ketika saatnya tiba, saya berasumsi bahwa sekte Xiao tidak akan menghitamkan nama mereka dan membuat masalah tanpa alasan. Apakah saya benar, Penatua Yan? Semua tatapan langsung tertuju pada Yan Zizai. Yan Zizai merasakan gelombang kecanggungan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah berdiri, dia tertawa paksa dan menjawab, apa yang dikatakan kepala istana Qin secara alami masuk akal. Namun, kita tidak dapat menebak bagaimana sekte Xiao akan menangani hal ini. Orang tua ini tiba-tiba teringat bahwa masih ada urusan penting yang belum terselesaikan di dalam sekte yang memerlukan kepulanganku segera. Jika kepala istana Qin bebas di masa depan, kamu selalu selamat datang untuk mengunjungi sekte matahari berawan kami. Setelah selesai berbicara, Yan Zizai dengan cepat mengambil murid sektenya dan segera keluar tanpa menunggu jawaban Qin Wuyu. Dengan sekte matahari yang memimpin, sekte lain juga menemukan berbagai alasan untuk mengambil cuti. Karena peristiwa besar terjadi hari ini, mereka tentu harus segera melaporkannya segera setelah mereka kembali ke sekte masing-masing, dan mendiskusikan bagaimana menangani apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebelum Tai Hengjun pergi, meskipun dia ragu-ragu sejenak, dia masih berjalan ke sisi Yun Ce, mengeluarkan pil berwarna merah terang dan dengan lembut berkata, Saudara Yun, ini adalah pelet pemulihan mendalam kelas menengah yang dibuat khusus oleh Aula Medis Spear Clan. Ini akan membantu Anda pulih lebih cepat. Yun Ce, juga, langsung mengambil pil itu, dan melemparkannya langsung ke mulutnya sebelum tersenyum, terima kasih banyak, Saudara Tai. Tai Hengjun ragu-ragu sedikit lagi sebelum membuka mulutnya lagi, Saudara Yun, Xiao Luocheng bukan hanya orang nomor satu di antara generasi muda kota bulan baru, tetapi bahkan membawa harapan masa depan sekte luar sekte Xiao. Sekarang dia telah dilumpuhkan oleh Saudara Yun,
Sekte Xiao pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Meskipun Sekte Xiao ini hanya satu dari beberapa ratus cabang sekte utama, mereka masih memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar, yang jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh Saudara Yun. Mereka jelas bukan seseorang yang bisa dilawan oleh Saudara Yun. Jadi, saya menyarankan agar Saudara Yun segera meninggalkan kota Bulan Baru, semakin cepat semakin baik. Ini jelas bukan cara berlari yang pengecut. Pertama-tama lindungi hidup Anda, lalu pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selama Anda masih hidup, Anda selalu dapat kembali lagi. Hati Yun Ce langsung tersentuh saat melihat perhatian tulus di mata Tai Hengjun. Dia mengangguk dengan serius. Yakinlah, Saudara Tai, karena saya berani bertindak seperti ini, saya secara alami memikirkan bagaimana saya akan menangani konsekuensi berikut. Saya berterima kasih kepada Brother Tai atas nasihat baiknya. Ketika para tamu terus pergi satu demi satu, setelah beberapa menit, hanya orang-orang dari Istana Mendalam Bulan Baru yang tersisa di aula. Pada saat ini, murid-murid Istana Mendalam Bulan Baru dari setiap tingkatan mengerumuni Yun Ce ke segala arah. Saudara muda Yun, ini adalah obat penyembuhan yang dibuat oleh Departemen Medis kami, terlepas dari apakah itu luka luar atau dalam, efektivitasnya sangat baik. Beberapa murid mengeluarkan obat penyembuhan terbaik dan satu demi satu, bergegas menjadi orang pertama yang memasukkannya ke tangan Yun Ce. Saudara muda Yun, apakah kamu benar-benar baru saja bergabung dengan kami para murid Departemen Mendalam hari ini? Ini masih sulit dipercaya, bagaimana mungkin seorang jenius, lebih berbakat daripada 7 sekte, muncul di Istana Mendalam Bulan Baru kita. Seorang gadis berusia 17 hingga 18 tahun dengan penuh semangat bertanya ketika sepasang matanya yang cantik mengamati tubuh Yun Ce berulang kali. Jadi bagaimana dengan para jenius di 7 sekte? Saudara muda Yun kita adalah orang yang melumpuhkan Xiao Luocheng, dan hanya dalam satu gerakan. Xiao Luocheng adalah orang nomor 1 di generasi muda kota Bulan Baru kami. Karena saudara muda Yun kita bahkan telah melumpuhkannya, kalau begitu, bukankah saudara muda Yun adalah nomor 1 yang baru? Benar sekali. Generasi muda nomor 1 kita sebenarnya ada di Istana Mendalam Bulan Baru kita, ini seperti mimpi. Saudara muda Yun, dari mana asalmu? Apakah kamu benar-benar baru 16 tahun ini? Meskipun kamu terlihat sangat muda, kamu sebenarnya sekuat ini, sangat sulit bagi orang untuk percaya bahwa kamu baru berusia 16 tahun. Pandangan hampir semua orang terfokus pada Yun Ce. Termasuk di antaranya adalah rasa hormat, pemujaan, kekaguman, dan tentu saja rasa iri yang tiada habisnya. Jika Yun Ce menunjukkan kekuatannya dalam keadaan lain, atau di bawah panggung, itu tidak akan memicu hasil seperti itu. Namun, dalam acara hari ini, kekuatan Yun Ce tidak hanya mengejutkan seluruh penonton, dia juga membantu Istana Mendalam Bulan Baru kembali ke 7 sekte setelah bertahun-tahun penindasan. Hal ini membuat mereka dipenuhi dengan kekaguman dan keterkejutan pada Yun Ce, serta sedikit rasa terima kasih. Li Hao berjalan mendekat sambil memegangi dadanya. Dia memberi Yun Ce anggukan puas dan berkata, "Saudara muda Yun, terima kasih telah membalas kekalahanku sebelumnya. Meskipun aku agak sombong untuk mengatakan ini, tapi jika ada yang berani mengganggumu di istana, aku akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskannya." "Haha, sertakan aku juga." Sepupu Li Hao, Li Haoran, juga berkata sambil tertawa terbahak-bahak. "Kakak ipar, jadi ternyata kamu sekuat ini." Xia Yuanba tidak peduli dengan luka di tubuhnya dan juga datang mendekat. Dia menatap Yun Ce dengan mata berkilauan, "Saya selalu berpikir bahwa orang yang paling saya sembah adalah saudara perempuan saya. Di masa depan, orang yang paling aku sembah adalah kamu, kakak ipar. Baiklah sekarang, jangan berkumpul di sekitar junior Brother Yun." Meskipun dia tidak terluka parah,
dia masih menghabiskan banyak energi. Dia tidak akan mampu menerima semua keributan ini. Lan Sueruo bisa dikatakan memiliki reputasi tertinggi di antara para murid istana mendalam bulan baru. Tidak peduli kekuatan, penampilan, temperamen, atau kepribadiannya, setiap murid pria dan wanita di istana yang sangat besar sangat ditundukkan olehnya. Hanya dengan kalimat singkat, itu sudah cukup untuk menenangkan seluruh lingkungan. Lan Sueruo berjalan ke sisi Yun Ce dan berkata dengan cemas, "Saudara muda Yun, jika kamu hanya melukai Xiao Luocheng, maka semuanya masih bisa dinegosiasikan. Tapi sekarang, Xiao Luocheng tidak hanya terluka, dia juga lumpuh. Sekte Xiao pasti akan datang untuk membalas dendam, saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti, tetapi mereka mungkin datang ke sini sekarang. Mengenai masalah ini, mereka mungkin tidak menepati janjinya untuk tidak menyelidiki masalah ini." Dari semua orang di seluruh New Moon City, setelah mendengarkan kata-kata Lan Sueruo, kegembiraan setiap murid langsung mereda saat mereka semua menjadi sangat serius. Mereka semua dengan jelas memahami betapa besarnya kekuatan Sekte Xiao di kota Bulan Baru. Sehubungan dengan insiden di mana Xiao Luocheng menjadi lumpuh, mereka dapat membayangkan betapa sengitnya balas dendam Sekte Xiao di dalam kota Bulan Baru. Siapa yang mampu mengatasinya? Mungkin satu-satunya pilihan Yun Ce adalah segera meninggalkan kota Bulan Baru, semakin jauh semakin baik. Hehehehe, kalian tidak perlu khawatir dengan kejadian ini. Mengikuti gelombang tawa lembut, Qin Wuyu berjalan sambil tertawa. Sebagai kepala istana, saya secara alami akan melindungi murid-murid istana kami, kalian tidak perlu khawatir. Jika aku membiarkan Sekte Xiao menindas murid-muridku tepat setelah pengangkatanku, aku tidak akan punya cukup wajah untuk terus tinggal di istana mendalam Bulan Baru. Kepala istana yang terhormat, saat Qin Wuyu mendekat, semua murid dengan hormat menyambutnya satu demi satu. Dibandingkan dengan mantan kepala istana Zhou, kepala istana Qin ini lebih lembut dan juga lebih misterius, kekuatannya bahkan lebih tinggi entah berapa kali. Bahkan di Blue Wind Imperial City, kekuatannya cukup untuk menempatkannya di peringkat master. Di kota Bulan Baru ini, kekuatannya bahkan lebih lagi, tidak kalah dengan salah satu master sekte dari 7 sekte tersebut. Fakta bahwa orang seperti itu benar-benar tiba di kota Bulan Baru untuk menjadi kepala istana, menyebabkan banyak orang terkejut. Kepala istana yang terhormat, Yun Ce juga menyapa dengan hormat, dengan tatapan yang agak aneh. Qin Wuyu sedikit menganggukkan kepalanya, menatap Yun Ce, dan bertanya dengan penuh perhatian, "Yun Ce, bagaimana kondisi fisikmu?" Yun Ce sedikit tersenyum, "Tidak terlalu bagus, tapi jika hanya berbicara, tidak ada masalah sama sekali." Qin Wuyu sedikit bingung. Kemudian, senyuman tak berdaya melintas di wajahnya saat dia berkata, "Kalau begitu, temani aku untuk ngobrol." Sesepuh, bawa para murid kembali ke departemen mendalam. Sedangkan untuk aula utama ini, mintalah seseorang untuk membersihkannya setelah setengah jam. Karena para tetua tahu bahwa Qin Wuyu ingin berbicara dengan Yun Ce sendirian, mereka menjawab pada saat yang sama sebelum pergi bersama murid-murid lainnya. Saat dia melangkah keluar dari pintu masuk utama istana utama, Murong Ye berbalik untuk melihat Yun Ce lagi. Kegembiraan melintas di wajahnya saat dia mengejek kemalangannya, "Untuk benar-benar melumpuhkan Xiao Luocheng, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati sekarang." Hanya Yun Ce dan Qin Wuyu yang tersisa di istana utama yang luas. Di tengah keheningan, keduanya diam-diam saling berhadapan dan tidak berbicara cukup lama. Menghadapi kepala istana misterius yang memiliki latar belakang yang hebat, tatapan Yun Ce tampak tenang, adapun Qin Wuyu, dialah yang memiliki tatapan agak rumit. Akhirnya, Qin Wuyu lah yang berbicara pertama kali sambil tertawa getir, "Sepanjang hidupku yang penuh dengan otoritas yang menakjubkan,
Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan tetap dipermainkan dengan kejam oleh anak sekecil itu. Tidak hanya itu, saya jelas tahu bahwa saya sedang dipermainkan, namun saya masih tidak punya pilihan selain ikut serta. Yun Che juga tertawa. Dia tertawa meminta maaf sambil memberi hormat kepada seorang junior. Junior ini melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan membiarkan kepala istana Qin menonton lelucon seperti itu. Anda bisa menghilangkan pembicaraan konvensional seperti ini. Qin Wuyu melambaikan tangannya. Wajahnya menjadi pahit sebelum tiba-tiba berkata, kamu begitu yakin bahwa aku akan melakukan apapun untuk melindungimu. Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu dan ini juga pertama kalinya kamu bertemu denganku. Saya baru tiba di New Moon City selama sebulan dan orang yang saya kenal mungkin banyak, tapi bisa dikatakan tidak ada yang benar-benar mengenal saya. Lalu dari mana Anda mendapatkan rasa percaya diri tersebut? Anda harus tahu bahwa jika saya ragu sedikit pun, kehidupan kecil Anda ini bisa saja berakhir di sini. Jika itu adalah orang lain, dalam 10 dari mereka, 9,5-nya tidak akan ragu. Tidak peduli betapa berbakatnya kamu, mereka akan segera menyerahkanmu langsung ke Sekte Xiao, yang telah kamu lumpuhkan memang tuan muda Sekte Xiao, dan harapan masa depan mereka. Yun Che sedikit mengerutkan bibirnya. Dia menatap mata Qin Wuyu dan berkata, untuk memahami seseorang sepenuhnya, seseorang biasanya memerlukan beberapa tahun, sekitar 1 dekade, atau bahkan beberapa dekade. Namun, jika seseorang ingin mengetahui sifat dasar seseorang, mengamati matanya saja sudah cukup. Apa pendapat kepala istana? Oh, Qin Wuyu terkejut sekali lagi, karena jawaban yang dia terima dari Yun Che bukanlah jawaban yang seharusnya datang dari anak muda yang baru berusia 16 tahun. Sebaliknya, hal itu sepertinya lebih seperti diucapkan oleh orang parubaya yang canggih, atau bahkan orang lanjut usia. Kamu benar-benar percaya pada? Tidak, kamu begitu mempercayai perasaanmu. Qin Wuyu semakin merasa bahwa Yun Che tidak biasa dan luar biasa. Kurang lebih, kata Yun Che sambil tersenyum. Tapi, selain dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang bisa memahami arti sebenarnya di balik senyumannya. Di masa lalu, orang-orang yang mengincar nyawanya tidak terhitung banyaknya dan tersebar di seluruh benua. Selain gadis yang dia rasa bersalah sepanjang hidupnya, setiap orang yang dia temui mungkin mengincar nyawanya. 1 pertemuan, 2, 10, 1000, 10.000, setelah itu, dia bisa mengetahui apakah mereka punya niat untuk membunuhnya dengan pandangan sekilas ke mata mereka. Dia dapat memisahkan kebenaran lisan dari kepura-puraan, menyaring orang baik dari kejahatan. Ini adalah keterampilan yang hanya bisa dipelajari seseorang setelah selamat dari pengalaman yang tak terhitung jumlahnya dari ambang kematian. Segala sesuatu dari akumulasi pengalaman ini tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata, dan tidak mungkin dipahami orang lain. Ini juga alasan mengapa Xiao Luocheng memutuskan untuk menghancurkannya. Namun, dia bertemu dengan pembalasan Yun Che yang paling tanpa ampun, karena meskipun dia lebih cerdik, dia tidak bisa menyembunyikan niatnya dari mata Yun Che yang menembus hati seseorang. Bisa dikatakan, meskipun kepribadian kepala istana berada di luar dugaanku, bagaimanapun juga aku adalah murid istana mendalam bulan baru. Bahkan jika kepala istana menginginkan sebaliknya, kecil kemungkinannya kamu akan membiarkan orang lain menyakiti muridmu di wilayahmu sendiri, kan? Yun Che bertanya sambil tersenyum. Qin Wuyu menjawab dengan wajah kaku, kamu baru bergabung dengan istana mendalam bulan baru hari ini, dengan statusmu sebagai murid baru, kamu tidak akan seperti itu di istana mendalam bulan baru tidak peduli betapa sentimentalnya kamu. Namun sejak awal, Anda telah mengungkit dan menyatakan bahwa Anda adalah murid istana mendalam bulan baru lebih dari 10 kali, dan bahkan berulang kali mengemukakan bahwa Anda sedang bertarung sehingga istana mendalam bulan baru tidak akan diganggu. Saya selalu menganggapnya agak aneh pada saat itu.
Hanya ketika Anda secara metodis menempatkan murid-murid dari 7 sekte dalam skakmat, mempermalukan mereka, berulang kali memprovokasi keuntungan mereka, bertindak liar dan berlebihan, dan mengejek mereka. Juga tidak mengeluarkan biaya sampai setiap orang dari mereka tersinggung. Apakah aku menyadari bahwa orang yang tanpa henti menyatakan dirinya sebagai murid istana mendalam bulan baru, telah melakukannya untuk mengingatkanku akan hal ini? Yunce tidak menyangkalnya dan mengangguk sambil menjawab dengan sangat tenang, seperti yang diharapkan dari kepala istana yang terhormat, tidak mungkin menyembunyikan pemikiran junior ini dari kepala istana. Kamu sama sekali tidak punya niat menyembunyikannya dariku. Ekspresi Qin Wuyu tenggelam, hanya saja, saya benar-benar tidak mengerti tujuan di balik tindakan disengaja Anda. Manfaat apa yang akan Anda peroleh dengan memprovokasi dan memicu kemarahan mereka? Jangan bilang kamu melakukannya hanya untuk pamer. Tidak apa-apa hanya dengan ini, tapi setelah semua itu, kamu bahkan tidak segan-segan melumpuhkan Xiao Luocheng. Tahukah bencana macam apa yang telah kamu timbulkan? Hari ini, di wilayah New Moon Mendalam Palace, saya memang bisa melindungi Anda untuk saat ini, tetapi sehubungan dengan balas dendam Sekte Xiao, bahkan jika mereka hanya sekte luar, saya tidak dapat dengan mudah menghalangi mereka. Saya tidak bisa dengan mudah menghalangi mereka. Dengan kata lain, dia bisa menghalangi, hanya saja dia perlu mengeluarkan lebih banyak upaya untuk melakukannya. Fakta ini membuat Yunce merasa heran. Dengan kekuatan dan pengaruh yang dimiliki Sekte Xiao di Kota Bulan Baru, kepala istana yang baru diangkat ini sebenarnya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu sehubungan dengan Sekte Xiao. Orang juga bisa membayangkan bahwa kekuatan yang mendukungnya sangat luar biasa. Fakta bahwa orang seperti ini, dari semua orang, telah mengambil posisi kepala istana Kota Bulan Baru, agak menggugah pikiran. Junior ini memang punya motifnya sendiri. Tapi masalah Xiao Luocheng berada di luar niat awal saya. Saya percaya bahwa dengan persepsi kepala istana yang terhormat, harus jelas bahwa niat Xiao Luocheng di balik menantang saya, adalah untuk menghancurkan saya. Qin Wuyu tidak berbicara, dan menunjukkan persetujuan diam-diam dengan ekspresi di matanya. Yunce mengerutkan kening, terhadap seseorang yang tidak pernah berselisih atau bermusuhan denganku, namun masih ingin menghancurkanku, aku sama sekali tidak punya alasan untuk bersikap rendah hati dengan tindakanku. Jika memungkinkan, saya akan membunuhnya, dan jika sebaliknya, melumpuhkannya. Terlepas dari siapa dia, saya tidak akan pernah menahan diri. Ini adalah salah satu prinsip paling dasar dalam cara saya menangani urusan saya. Kata-kata Yunce sebenarnya menyebabkan rasa merinding di punggung Qin Wuyu. Dia memperhatikan bahwa dia benar-benar tidak dapat membaca pemuda ini, dan bertanya-tanya pengalaman seperti apa yang bisa dialami oleh seorang anak berusia 16 tahun, yang akan menghasilkan ekspresi seperti itu di mata dan karakternya. Diam-diam menghirup udara, dia menghindari topik Xiao Luocheng dan bertanya, lalu mengapa sebenarnya kamu dengan sengaja memprovokasi 7 sekte? Saya butuh 3 hal, jawab Yunce. 3 hal. Yunce menjelaskan dengan jelas. 1. Seseorang dan tempat yang memungkinkan saya untuk menumbuhkan kekuatan yang mendalam dengan cepat. Kedua, musuh dan tekanan yang membuat saya berkembang lebih jauh. Ketiga, seseorang yang masih mengizinkanku memiliki benda pertama sementara aku menghadapi benda kedua. Kata-kata Yunce menyebabkan Qin Wuyu merasa bingung untuk sementara waktu. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, saya masih tidak mengerti apa yang Anda cari. Sangat sederhana, Yunce melanjutkan, dalam 3 tahun, aku ingin mencapai alam mendalam bumi. Apa? Mata Qin Wuyu membelalak. 3 tahun. Alam mendalam bumi. Apa yang kamu berhayal? Jangan bilang kalau kamu serius. Melihat ekspresi Yunce saat ini, Qin Wuyu merasa bingung. Berdiri di hadapannya,
adalah seorang pemuda yang benar-benar menyatakan bahwa ia ingin maju dari alam mendalam yang baru lahir ke alam mendalam bumi, dalam waktu 3 tahun. Dan dilihat dari kulitnya dan tatapan matanya, dia jelas sangat serius ketika mengucapkan kata-kata itu. Tentu saja aku serius. Yunce mengangguk, ada alasan mengapa saya harus mencapai alam mendalam bumi dalam waktu 3 tahun. Qin Wuyu menjadi pendiam. Setelah melihat Yunce selama beberapa waktu, dia tiba-tiba berbicara, Yunce, tahukah kamu pada usia berapa aku mencapai alam mendalam bumi? Yunce menggeleng. Saat aku berusia 16 tahun, kekuatanku berada di tingkat kelima dari alam mendalam yang baru lahir, dan bisa dianggap sebagai jenius terbaik di rumahku pada saat itu. Tentu saja, meskipun aku berada di depanmu setengah tingkat saat itu, aku tetap belum bisa menjadi tandinganmu. Kemudian, saya mencapai alam mendalam sejati pada usia 19 tahun, alam roh mendalam pada usia 28 tahun, dan mencapai puncak alam mendalam roh pada usia 38 tahun sebelum terjebak dalam kemacetan selama 6 tahun. Hingga hanya mencapai alam mendalam bumi pada usia 44 tahun. Meskipun demikian, memasuki alam mendalam bumi pada usia 44 tahun, saya masih dianggap sebagai satu dari 10.000 jenius di seluruh Blue Wind Empire. Sudah 15 tahun sejak saya memasuki alam mendalam bumi, dan akhirnya mencapai tingkat ke-6, hanya saja, dalam hidup ini, saya mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki alam mendalam langit. Sedangkan untuk mencapai alam mendalam bumi dari alam mendalam yang baru lahir dalam waktu 3 tahun, Qin Wuyu menggelengkan kepalanya sambil berkata, setidaknya sepanjang pengetahuan dan berita sepanjang hidupku, tidak pernah ada orang yang melakukannya. Bahkan berpikir untuk melakukan hal itu terlalu tidak masuk akal. Belum lagi alam mendalam bumi, mencapai alam mendalam sejati dari tingkat pertama alam mendalam yang baru lahir. Jika tercapai, itu akan menjadi prestasi yang lebih langka daripada bulu phoenix dan tanduk unicorn. Apa yang mungkin mustahil bagi orang lain bukan berarti mustahil bagi saya. Bahkan hari ini, pernahkah kamu membayangkan bahwa dengan kekuatanku sebagai tingkat pertama di alam mendalam yang baru lahir, aku akan mampu melumpuhkan Xiao Luocheng? Kata Yunce. Ekspresi Qin Wuyu menjadi kaku. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri, sepertinya kamu benar-benar serius. Dia menghela nafas, masa muda sungguh luar biasa, tidak peduli betapa menakutkan atau sulitnya suatu tujuan, hal itu hanya akan membuat kita yang nasibnya sudah ditentukan merasa iri, dan haus akan realisasinya. Namun, setelah memberitahuku begitu banyak, dan bahkan mengungkapkan rencana 3 tahunmu kepadaku, tidakkah kamu takut kalau aku mungkin tidak membantumu? Kalau dipikir-pikir, saya tidak punya alasan untuk membantu Anda sama sekali. Setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, ini adalah hari pertama kami berkenalan. Tidak peduli apa tujuanmu, apa hubungannya denganku. Keputusan ini sepenuhnya terserah pada kepala istana. Yunce menatap lurus ke arahnya dan berkata, tentang apa yang telah saya katakan sebelumnya, jika tidak ada sesuatu yang membuka jalan sebelum saya memberitahu kepala istana tentang hal itu, saya yakin kepala istana hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Namun, setelah penampilanku yang tak kenal lelah di jamuan makan malam, kepala istana yang terhormat setidaknya harus percaya pada kata-kataku, bahkan jika 99% di antaranya masih tidak percaya. Tetapi meski hanya dengan 1% yang percaya, apakah kamu tidak ingin menerima seseorang yang akan memecahkan sejarah dan mengguncang benua, dan tahukah kamu bahwa seorang jenius luar biasa mencapai alam mendalam bumi sebelum usia 20 tahun, di bawah bimbinganmu? Kata-kata ini menyebabkan Qin Wuyu tergerak sedikit. Namun, dia langsung terkekeh, dalam hal ini, Anda salah. Mengenai ambisi Anda, saya cukup mengaguminya, dan yakin Anda mampu memiliki ambisi dan kemauan yang begitu liar.
Tapi kamu masih muda, kamu masih berada di alam mendalam yang baru lahir, dan kamu tidak mengerti betapa sulitnya jalan untuk mengembangkan yang mendalam. Di antaranya adalah banyak komplikasi dan hambatan yang tidak dapat diatasi dengan bakat sederhana, ketekunan dan kerja keras. Dan saya, yang masih berjalan di jalur kultivasi mendalam selama 50 tahun, memahami hal ini 10 kali lebih baik daripada Anda. Jadi saya percaya bahwa dalam waktu 3 tahun, adalah mungkin untuk memasuki alam mendalam sejati dari alam mendalam yang baru lahir. Namun, untuk memasuki alam mendalam bumi, saya benar-benar tidak dapat mempercayainya, dan begitu pula orang lain. Namun, sehubungan dengan kejadian hari ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu. Bagaimanapun, Anda adalah murid istana mendalam bulan baru, dan saya adalah kepala istananya. Kepala istana melindungi muridnya, sekarang itu adalah hal yang benar dan pantas. Selain itu, setelah jamuan makan hari ini, nama Anda pasti akan bergema di seluruh kota bulan baru, sedemikian rupa sehingga reputasi Anda akan diketahui dalam radius 1000 mil. Istana mendalam bulan baruku juga akan menjadi terkenal karena ini. Jika suatu hari Anda mencapai alam mendalam bumi atau bahkan alam mendalam langit, maka istana mendalam bulan baru juga akan dihormati atas nama Anda. Sedangkan untuk murid sepertimu, istana mendalam bulan baru belum pernah melihat bakat seperti itu selama lebih dari 1 abad, oleh karena itu, apapun yang terjadi, saya akan memastikan keselamatan Anda. Tentu saja, ini untuk istana mendalam bulan baru dan juga diriku sendiri. Namun, yang bisa kupikul untukmu hanyalah yang muncul di permukaan. Sekte Xiao pasti memiliki metode tersembunyi untuk membalas dendam, dan mustahil bagiku untuk sepenuhnya melindungimu. Jika ada situasi di mana saya tidak dapat melindungi Anda harus mengandalkan diri sendiri. Kata-kata Qin Wuyu menyebabkan Yun Ce merasa sedikit kecewa, namun, meskipun itu bukan hasil terbaik, itu masih sesuai harapannya. Seketika, dia berbicara sambil mengepalkan tangan dengan sopan, saya berterima kasih kepada yang terhormat kepala istana atas janji Anda. Saya baru saja masuk, namun saya telah menyebabkan ketidaknyamanan yang besar pada istana yang mendalam, junior ini juga merasa malu dengan hal ini. Namun, Yang Mulia Kepala Istana dapat yakin, mengenai masalah hari ini, saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya sendiri dan tidak mempersulit Kepala Istana yang terhormat. Haha, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Qin Wuyu tersenyum tipis, mereka awalnya datang untuk mengaburkan saya dan menunjukkan siapa bos di sekitar sini, namun Anda telah membantu saya membalas tamparan mereka. Bahkan jika aku mengabaikan posisiku sebagai kepala istana, aku tetap harus melindungimu. Ucapan terima kasih juga harus natural, haha. Setelah selesai berbicara dengan Qin Wuyu, Yun Ce menyeret tubuhnya yang agak lemah keluar dari aula utama, dan merenung sepanjang jalan. Sepertinya kamu agak kecewa. Terdengar suara Jasmine yang dingin dan lembut. Itu benar. Yun Ce hanya bisa menggelengkan kepalanya, saya awalnya ingin menggunakan tujuan besar saya dan penampilan hari ini untuk membangkitkan Qin Wuyu, untuk membiarkan dia dipindahkan ke titik di mana dia akan menerima saya sebagai murid pribadinya. Seperti ini, berbagai keterampilan mendalam dan sumber daya istana mendalam bulan baru akan dapat diakses sesuai keinginan saya kapanpun memungkinkan. Namun melihatnya, saya benar-benar naif dalam berpikir. Ini hari pertama kalian berdua bertemu, dan dia bahkan tidak memahami seluk-beluk kalian. Bagaimana mungkin dia bisa membuat keputusan yang terburu-buru dan impulsif? Terlebih lagi, penampilanmu terlalu mencolok dan jauh melampaui kemampuan orang lain seusiamu. Hal ini mungkin membuat dia mengagumi Anda dan membuatnya tidak dapat memahami motif Anda, tetapi pada saat yang sama dia secara naluriah akan waspada terhadap Anda, atau bahkan merasa terancam.
Bagaimana mungkin hal itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan Anda? Kaki Yunce berhenti, ketika sebuah pencerahan tiba di hatinya. Kamu benar. Tindakan saya agak berlebihan. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Tentang melumpuhkan Xiao Luocheng, Sekte Xiao tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Membunuhmu segera bahkan akan dianggap ringan. Ini sebenarnya cukup mudah untuk ditangani. Yunce dengan acuh tak acuh tertawa saat perasaan agak licik terpancar dari senyumannya. Lagi pula, kejadian ini disebabkan oleh Xiao Luocheng sendiri. Jika saya tidak memiliki kartu truf untuk dimainkan pada saat itu, yang akan dilumpuhkan bukanlah dia melainkan saya. Jika mereka menerima masalah ini begitu saja, saya juga akan mengabaikan masalah ini. Kalau tidak, jika mereka benar-benar ingin mencari masalah denganku, aku tidak kekurangan sarana untuk menempatkan seluruh sekte mereka dalam situasi di mana mereka terbang seperti ayam dan berlari seperti anjing, dengan ekor di antara kaki mereka. Adapun perlindungan yang dibicarakan Qin Wuyu, akan lebih baik jika memilikinya, tapi tidak masalah meskipun tidak sepenuhnya.